Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kita memasuki Rabu Pekan Suci yang menjadi firman Tuhan diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a dengan judul perikop Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Yang menjadi tema kita hari ini yaitu salib menurut keteguhan para saksi iman. Salib menurut keteguhan para saksi iman. Jika kita mendengar kata salib, kita tidak asing lagi di telinga kita, khususnya di lingkungan gereja dan di lingkungan masyarakat kita. Sering sekali kita jumpai salib itu, baik itu di rumah, di sekolah, dan di gereja. Bahkan banyak orang-orang membuat aksesoris salib itu sendiri. Tetapi banyak orang yang memahami dan mengartikan salib itu sebagai multitafsir. Ada yang mengatakan salib itu sebagai lambang orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada yang mengatakan bahwa salib itu adalah penderitaan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita akan melihat lebih dalam, salib itu bukan hanya sebagai identitas orang yang percaya kepada Yesus, tetapi kita akan melihat bahwasannya salib itu adalah kabar sukacita bagi kita. Jika kita mengingat kisah yang sudah lampau tentang masalah salib yang baru-baru ini kita dengar tentang salib itu adalah ada jin kafirnya, itu adalah salah satu bagi kita orang yang percaya kepada Kristus mendapat diskriminasi atau dapat pukulan dari orang-orang yang membenci kita. Oleh sebab itu kita akan melihat salib itu adalah sebagai kabar sukacita. Terkadang orang cenderung sadar atau tidak sadar memandang salib sebagai penderitaan, sebagai beban, sebagai korban kejahatan dan kematian. Sering sekali kita mendapat renungan tentang salib itu sendiri. Biasanya yang bisa menyayat hati dan mengeris perasaan. Jika kita perhatikan, di dalam salib itu kita akan menjumpai Yesus yang tersalib, yang mati karena dosa kita. Kita seharusnya menangisi dosa-dosa kita yang telah ikut menyalibkan Yesus Kristus. Kita berduka atas kejahatan kita. Marilah kita untuk
mencoba untuk merasakan betapa baiknya dan indahnya pengorbanan Yesus kepada kita. Dia yang disalib sebagai kabar baik untuk menebus dosa-dosa kita. Terkadang perasaan berdosa dan kemudian akan timbul bertobat itu hanya muncul apabila orang menatap kasih Allah itu sendiri. Itulah sebabnya salib itu bukan hanya undangan untuk pertobatan, tetapi menjadi kabar sukacita bagi kita. Setiap kebijakan dan tindakan bakal ada efek sampingnya, baik itu yang baik kepada kita, bahkan yang buruk kepada kita. Oleh karena itu, sering sekali kita enggan untuk mengambil kebijakan dan tindakan karena takut akan efek-efek di kedepan harinya. Pada Yesaya 50 ayat 4-9a, ini adalah salah satu 4 dari nyanyian hamba Tuhan dalam Yesaya. Pada ayat yang keempat, ini adalah menceritakan seorang murid yang selalu mendengarkan perkataan gurunya. Guru di sini adalah Allah atau Yesus. Bagaimana hubungan seorang guru dan murid? Hubungan seorang guru dan murid layaknya mendengar dan memperhatikan apa yang diberikan oleh gurunya tersebut, baik itu dari perkataan dan perbuatan. Tetapi sering sekali murid tidak mendengar dan mempercontohkan apa yang diberikan atau yang dilakukan oleh guru itu tersebut. Ada seorang murid yang malah tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru itu tersebut, yang bisa mengundang kericuhan bahkan keributan di sekitarnya. Oleh karena itu, pada ayat yang keempat ini, ajakan kepada kita sebagai murid, patutnya kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Di ayat yang ke-4b, setiap pagi yang dikatakan di sini adalah sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari, patutnya kita harus mendengar suara Tuhan, mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Tetapi sering sekali kita menghiraukan hal yang demikian. Bahkan kita sebelum memulai aktivitas kita sudah asik dengan dunia kita sendiri. Baik itu langsung bermain handphone, laptop, nonton TV, dan lain sebagainya. Kita akan lupa mendengar suara Tuhan dan merenungkan akan firman Tuhan tersebut. Oleh karena itu, pada ayat yang ke-4b ini adalah ajakan kepada kita bahwa pada saat kita memulai aktivitas kita harus mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Pada ayat yang ke-6 ini adalah sebuah perlakuan konsekuensi dari ketaatan memperdengarkan dan ketaatan dalam memperdengarkan suara Tuhan. Kita akan mendapatkan perlakuan dan tindakan yang mungkin saja kita tidak sangka dan kita tidak perkirakan. Meskipun kita mendapat perlakuan dan tindakan itu, hamba Tuhan tetap taat, tetap
memperkatakan akan firman Tuhan dan tetap taat menerima perlakuan oleh mengikut Dia. Oleh karena itu, pada ayat yang ketujuh, ini adalah sebuah penguatan bahwa Tuhan Allah menolong kita dari masalah-masalah yang ada. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Pada akhirnya, hati kita akan diteguhkan seperti gunung batu. Dan di atas itu semua, Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan melindungi kita. Amin.